Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. Kita general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang diam-diam melirik kamu dan iri, cemburu melihat kehidupanmu saat ini ya. Oke. Oke. Tada. Ini kalau aku lihat dalam waktu dekat ini, saat ini mungkin ada yang melihat auramu ini bercahaya, auramu seperti bersinar ya. Energimu positif, vibrasimu naik gitu. Jadi ya aku ngerasa ini karena kamu lebih spiritual. Kamu lebih spiritual saat ini. Jadi kamu memancarkan cahaya saat ini. Kamu memancarkan energi positif saat ini. Terus mereka melihat hidupmu ini tenang. Hidupmu damai dengan dirimu sendiri. Ya ada sih yang melihat kamu tenang gitu. Jadi memandang kamu tuh rasanya menarik gitu, rasanya kayak asik, seru gitu. Jadi kepo kan, jadi penasaran begitu dengan kehidupanmu. Ada yang melihat kamu sudah berdamai sama keadaan. Kamu sudah berdamai ya dengan semua yang terjadi. Termasuk rasa kecewa, rasa sakit hati. Ya kamu berusaha mengampuni. Kamu berusaha ikhlas ya dengan semua ini gitu. Terus ya kamu menerima aja takdirmu sekarang. Kamu menerima dirimu yang sebenarnya saat ini. Kamu menerima jalan hidupmu saat ini. Jadi kamu kayak ya udah. Kalau sekarang takdirku lebih spiritual ya udah. Kalau takdirku sekarang ya begini. Orang mau ngomong apa terserah gitu. Yang penting ya hidupku sekarang inilah. Dan aku bahagia gitu. Ya kamu bahagia sih dengan keadaanmu sekarang. Ya kamu ngerasa ya udah bahagia itu pilihan, jadi memilih bahagia aja. Memilih yakin dan percaya ini takdir kan, kehendak Yang Maha Kuasa. Itu. Oke. Terus ada yang melihat kamu ini memang seperti sudah menemukan jati dirimu. Kamu menemukan tujuan hidup. Kamu menemukan arah hidupmu itu bagaimana ke depannya. Ya kamu tahu sih sebenarnya kamu tuh harus apa ke depannya, maumu apa, arahmu kemana, kamu tahu sebenarnya. Kayak misalnya ke depannya nih, aku harus bergaul sama orang yang ini, aku harus bergaul sama orang yang itu, yang positif gitu. Terus ke depannya ya aku lepaskan orang-orang toksik gitu. Jadi kamu kayak ya udah punya prinsip, udah tahu yang kamu mau ya orang-orang yang positif, bukan yang toksik ya, bukan yang negatif. Oke?
Terus kamu ini ya, kamu percaya dengan intuisimu, kamu percaya dengan kata hatimu, ya. Ada sih yang menilai intuisimu luar biasa sekarang, terutama sejak kamu lebih spiritual. Jadi firasatmu tajam, intuisimu tajam. Jadi ada yang iri sih, ada yang cemburu. Intuisimu bagus gitu ya, berarti kamu peka dengan petunjuk semesta. Kamu peka dengan petunjuk Tuhan, itu mengarahkan hidupmu lebih baik, ya kan? Itu. Oke. Sekarang, tada. Ini dikatakan ada yang merasa angkuh, ada yang angkuh dan merasa kamu tidak dapat hidup tanpa dia. Tapi ternyata kamu baik-baik aja dan dia gak rela kamu bahagia. Sedangkan dia belum mengikhlaskan semuanya. Ya, itu. Jadi ada orang yang tinggi hatinya, angkuh, sombong, atau tinggi egonya, ya. Jadi orang yang angkuh ini merasa kamu tidak dapat hidup tanpa dia. Ada yang merasa kamu tidak akan bahagia tanpa saya, gitu. Wah. Tapi ternyata kamu baik-baik aja kan? Kamu bisa bahagia. Dan dia gak rela kamu bahagia. Dia iri, dia cemburu saat kamu bahagia. Sedangkan dia belum ikhlas. Dia belum ikhlaskan semuanya. Tuh, dia belum ikhlas nih dengan semua yang terjadi. Ya, begitu. Terus, seseorang iri, cemburu dengan kamu yang tenang menjalani hidup ini. Sedangkan dia terus-terus gelisah, dihantui rasa bersalah hingga saat ini, ya. Jadi ada yang ngiri ya, ada yang cemburu. Hidupmu kok tenang ya, hidupmu relax gitu. Hidupmu adem ayem. Hidupmu ya nggak banyak drama, nggak banyak konflik mungkin ya. Gitu, ada yang iri, ada yang cemburu. Kamu kok tenang ya? Kamu jalani hidup kayak tenang aja gitu. Nggak banyak bicara, nggak banyak drama. Kok bisa ya gitu? Jadi ada yang merasa terheran-heran. Hidupmu kenapa ya bisa tenang? Hidupmu kayak, ya pokoknya kayak nggak ada racun gitu. Sedangkan dia terus-terus gelisah loh. Dia dihantui rasa bersalah sampai sekarang. Jadi ya iri lah. Kamu udah tenang, aku masih gerasa gerusuk gitu. Kamu udah tenang, aku masih uring-uringan. Tuh ya. Terus seseorang menggunakan 1001 cara, termasuk menggunakan identitas rahasia untuk bisa mengikuti perkembangan hidupmu. Dia sangat obsesi dengan kamu sekarang. Ya, ada gitu, Kak. Jadi seseorang menggunakan segala cara lah. Seseorang menggunakan 1001 cara termasuk pakai identitas rahasia. Contoh, seseorang pakai nomor lain, akun lain, nomor palsu, akun palsu untuk bisa ikuti perkembangan hidupmu. Untuk bisa mata-matai kamu. Ya, dia pakai identitas rahasia gitu. Karena dia obsesi sama kamu sekarang. Ada yang obsesi tuh kayak tergila-gila sama kamu saat ini. Mungkin dia makin suka atau dia tertarik banget sama kamu sekarang. Mungkin dia ingin dapatkan kamu ya. Tapi ada juga yang ingin seperti kamu. Bahkan merasa bersaing sama kamu. Jadi dia terus-terus nih mata-matai kamu. Dia mau tahu nih perkembangan hidupmu akan sejauh apa. Apa kamu akan lebih baik dari aku? Apa kamu akan lebih berhasil daripada aku? Kan ya gitu, orang obsesi. Ya, takut aja kamu tuh melangkah lebih jauh. Takut aja
kamu akan lebih baik, kamu akan lebih luar biasa gitu ya. Oke. Terus ada yang menganggap prinsipmu atau pola pikirmu aneh saat ini. Tapi orang ini melihat hidupmu rileks, sedangkan dia belum bisa jadi diri sendiri, menjalani hidup ini, ya. Begitu. Ya, ada orang menilai, ngejudge, menghakimi. Ada yang menganggap prinsipmu, pola pikirmu aneh sekarang, atau kamu memang aneh saat ini. Tapi orang ini melihat kamu nih, orang ini memandang hidupmu, kok hidupmu rileks ya. Hidupmu ya gitu, rileks, tenang, ikhlas. Hidupmu ya dilihat enak karena kamu jadi diri sendiri. Kamu apa adanya saat ini, ya. Ya udah. Sedangkan dia kan dia belum bisa jadi diri sendiri. Dia masih bertopeng, dia masih manipulatif. Ya, dia belum bisa menjadi dirinya sendiri, menjalani hidup ini. Jadi ya dia ngiri gitu, dia cemburu. Pengen sih seperti kamu, pengen seperti kamu, hidup apa adanya, pengen seperti kamu, jadi diri sendiri gitu. Tapi aku belum bisa, gitu. Oke. Jadi orang yang iri itu karena nggak bisa seperti kamu, ya. Oke. Terus ada yang pernah memutuskan komunikasi atau relasi dengan kamu, tapi dia selalu terbayang-bayang kamu, dan dia melihat kamu lebih bersinar tanpa dia, dan dia seperti tidak terima, ya. Ada yang gitu. Ya biasalah, orang-orang yang pengennya dicari, pengennya dikejar gitu ya. Ya orang yang seegois itu. Jadi ya orang kayak gini pernah memutuskan komunikasi, dia putuskan relasi, atau dia tidak jaga silaturahmi, ya. Ya mungkin dia rasa ya udah nggak silaturahmi nggak apa-apa gitu. Tapi dia terbayang-bayang kamu loh. Terus dia lihat kamu kok makin kesini, makin kesana. Sejauh ini kamu paling jauh. Atau apa gitu ya. Ya pokoknya ada yang ngelihat kamu kok apa ya, menjalani hidup lebih baik gitu ya tanpa aku. Kok bisa ya? Kamu lebih bersinar ya tanpa saya. Kamu lebih bercahaya tanpa saya gitu. Terus kayak ada rasa nggak terima sih, nggak rela gitu. Oke. Terus seseorang yang belum punya pendirian, lambat, dan banyak pertimbangan. Dia memuji kamu, dan dia iri, cemburu dengan kamu yang sudah fokus ke depan. Sedangkan dia masih gitu-gitu aja di belakang. Ya, itu. Jadi ada seseorang belum punya pendirian, terus orangnya lambat, banyak pertimbangan, ya. Orang ini sebenarnya muji-muji kamu loh. Terus dia ada rasa iri, dia cemburu. Ya karena kamu fokusnya ke depan. Sedangkan dia masih gitu-gitu aja di belakang. Dia masih galauin kamu. Oke, lalu ada yang berusaha cuek. Ada yang berusaha cuek lagi dengan kamu saat ini. Tapi daya pikatmu semakin menarik saat ini. Kamu semakin baik, semakin menarik. Dia makin suka sama kamu. Cie, siapa nih ya? Siapa ini? Ya ada orang seperti itu ya. Ada ciri-cirinya orang yang berusaha cuek, sok cuek lagi sama kamu, ya. Tapi daya pikatmu itu, wah, semakin menarik ya. Kamu semakin mempesona. Siapa sih nggak tergoda gitu. Jadi ada yang merasa gitu, kamu makin baik loh. Kamu makin berkualitas. Ya udah, jadi semakin cantik lah, makin ganteng lah. Jadi kan makin suka sama kamu.
Ya begitu sih. Sebenarnya iri juga, cemburu sama kamu ya. Terus seseorang malu menunjukkan diri ke kamu karena hidupnya menderita, seperti menjalani karma. Dan dia iri, cemburu ketika melihat hidupmu lebih baik atau lebih bahagia daripada dia. Itu. Jadi mungkin ada orang-orang ya pernah berbuat salah. Ada orang pernah jahat ke kamu ya. Ya orang ini mendapat karma tabur tuai. Jadi sebenarnya ada orang yang malu menunjukkan dirinya sama kamu karena nasibnya nggak bagus sekarang. Hidupnya menderita sekarang. Jadi dia malu. Ya dia menjalani karma gitu. Terus dia kayak ngiri gitu, cemburu sih. Kamunya udah lebih bahagia ya sekarang. Oke, nah ini tentang karma. Seperti aku bilang tadi ya, sepertinya orang-orang yang melirik kamu ini banyak ya. Orang yang pernah berbuat salah, makanya dapat karma. Sepertinya hidup mereka menderita, hidup mereka susah, hidup mereka ya tidak baik-baik aja. Tidak bahagia di sana. Terus melirik-lirik kamu, merasa, ih hidupmu enak ya sekarang, hidupmu tenang, hidupmu damai. Bahkan mungkin kamu lebih baik ya, kamu lebih menarik gitu. Jadi kayak iri lah, cemburu. Oke. Terus ada yang sulit move on, susah banget move on dari kamu. Padahal bisa aja berinteraksi sama yang lain di sana, bisa aja fokus ke yang lain di sana, tapi dia nggak bisa. Ada yang susah buka hati ya, ada yang sulit jatuh cinta lagi, ada yang sulit mencintai lagi karena ya dia udah cinta mati sama kamu. Ada seperti itu. Ada yang udah cinta mati ini ya, cinta banget sama kamu. Cuma ya entah karena apa gitu, karena keadaan atau karena siapa ya, dia masih nggak terbuka gitu. Ya itu sih. Cuma hidup dia tuh stuck loh, stagnan, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan atau nggak ada kebahagiaan. Jadi kayak ngerasa ya udah hatinya itu udah ketutup ke kamu gitu. Oke. eh ada yang melihat kamu nyaman ya dengan dirimu sendiri. Kamu seperti nggak butuh dia. Kamu seperti nggak butuh mereka. Kamu nyaman dengan dirimu, bergantung dengan dirimu. Ya, tidak bergantung sama orang gitu. Kamu kayak orang yang ya udah, kalau sekarang sendiri-sendiri. Sedikit teman ya udah, sedikit orang ya sudah gitu. Apa ya? Ada yang bertanya-tanya kok bisa? Kok bisa kamu kayak gitu? Kok bisa kamu saat menutup diri ya kamu baik-baik aja? Kok bisa kamu menutup diri ternyata hidupmu makin baik, makin bagus gitu. Kamu makin cerah sebenarnya. Ada yang bertanya-tanya kok bisa gitu. Oke. Terus ini ada sepertinya teman-teman, tapi ada juga sih bagian dari keluarga ya. Ada sepertinya saudara, ini melirik kamu juga, melihat-lihat kamu ya. Ada yang ini, rindu kebersamaan ya, rindu kebersamaan dengan kamu. Itu ada rindu kayak ya ingin bercanda tawa, bersenda gurau dengan kamu lagi gitu ya, seperti dulu. Tapi sekarang tidak mudah mendapat perhatianmu lagi. Sekarang tidak mudah mendapat responmu lagi. Jadi ya sedih gitu.
Bahkan ada yang iri ya. Iri kayak, ya kamu tuh baik-baik aja di sana. Bahkan kamu fokus dengan kehidupanmu, sedangkan mereka nggak bisa gitu. Mereka nggak bisa fokus. Ada yang hilang fokus, ada yang hilang konsentrasi karena tidak bicara dengan kamu, tidak ketemu kamu, itu sakit rasanya. Oke? Kamu misterius banget. Ini beberapa kalian memang membatasi diri luar biasa ini ya. Maksudnya kamu bikin batasan itu kuat banget. Kamu menutup diri ini ada yang kuat banget ya. Jadi kayak wah, sepertinya orang gak sembarangan masuk ke hidupmu. Orang gak sembarangan mendapat waktumu. Orang gak sembarangan dapat sesuatu dari kamu. Karena kamu menjaga itu. Misalnya kamu jaga duitmu, ya. Kamu jaga hatimu. Kamu jaga gitu, jangan sembarangan ngasih ke orang. Karena kamu pernah dikecewakan orang. Kamu pernah dimanipulasi orang-orang gitu. Jadi kayak kamu tidak mau seperti itu lagi, ya. Oke. Ada yang iri, cemburu, bahkan takut dengan intuisimu. Ya. Ya, begitu. Ada yang iri, cemburu, bahkan takut dengan intuisimu. Ada yang merasa intuisimu itu aset berharga kamu sekarang. Firasatmu, intuisimu, kata hatimu itu luar biasa sekarang. Jadi ada yang merasa kayak ya udah, dengan modal intuisimu kamu bisa berjalan ke depan gitu. Dengan modal intuisimu itu ya itu mengarahkan kamu melangkah ke masa depanmu, ya. Itu tapi ada juga yang ngerasa kayak ya intuisimu nggak main-main gitu, berarti kamu bisa lah menghempaskan orang yang mau main-main sama kamu gitu. Oke. Lalu ada yang iri dengan kehidupanmu yang bebas dari orang-orang toksik saat ini, sedangkan dia masih berputar-putar dengan orang-orang beracun di hidupnya. Ya, ada yang begitu. Ada sih yang iri, kamu tuh udah bebas ya dari orang-orang beracun. Ya sedangkan dia masih gitu-gitu aja. Dia masih berputar-putar di lingkungan toksik. Dia masih berputar-putar dengan orang yang beracun, ya. Ya dia ngiri lah gitu. Dia sepertinya susah lepas dari racun ya. Oke, terus ada yang diam-diam melirik spiritualitasmu. Ada yang diam-diam melirik spiritualitasmu. Orang ini merasa kamu sudah berbeda dan lebih dekat ke Tuhan. Kamu sudah tidak bisa digoyahkan oleh apapun dan siapapun, ya. Jadi gitu, ada yang lihat, ada yang melirik spiritualmu. Dia ngerasa kayak kamu tuh udah beda. Kamu lebih dekat ke Tuhan, ke Yang Maha Kuasa. Kamu seperti sangat dijaga Tuhan. Kamu dijaga malaikat, dijaga leluhur. Ya gitu sih. Kamu gak bisa digoyahkan lagi, kamu gak bisa dipengaruhi, kamu gak bisa dimanfaatin, kamu gak bisa disakitin gitu aja, ya. Ya gitu. Oke. Kemudian ada yang pernah merasa punya pilihan lain, tapi sekarang dia merasa kamu yang punya banyak pilihan. Kamu disukai banyak orang, kamu dilirik banyak orang saat ini, ya. Ngerti kan? Jadi ada yang pernah merasa punya pilihan lain. Mungkin dia rasa ada yang lain lebih baik dari kamu, ada lebih menarik dari kamu, bla 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 gitu, ya. Tapi sekarang dia merasa
kamu yang punya banyak pilihan, ya. Kamu sekarang disukai banyak orang kan? Kamu sekarang dilirik banyak orang. Siapa sih nggak mau sama kamu, ya? Ada aja mau sama kamu. Ada aja tertarik sama kamu sebenarnya. Karena kamu cahaya, ya. Terus, seseorang yang sombong, ada yang merasa hidupnya lebih baik dari kamu. Tapi ternyata dia diam-diam sering memperhatikan hidupmu. Dia mengakui hidupmu lebih bahagia daripada dia, ya. Jadi ada orang seperti itu, tidak mau mengakui, tidak mau validasi, ya. Orangnya cenderung sombong, ya. Ada yang sombong banget. Merasa hidupnya lebih baik, merasa hidupnya lebih bahagia. Tapi kenapa dia perhatikan hidupmu, ya? Kenapa dia kepo sama kamu? Ya berarti dia mengakui dong hidupmu itu lebih enak daripada dia, gitu. Oke? Terus seseorang bersikap cuek di depanmu, tapi dia sangat kepo atau penasaran ke kamu di belakangmu, ya. Jadi ada gitu, di depan terlihat cuek ya. Ada orang di depan kayak nggak mau tahu, bodo amat gitu. Itu di depan. Kalau di belakang dia kepo sama kamu. Dia nyari tahu kamu sih di belakang. Ya biar nggak ketahuan, ya. Nggak ketahuan gitu bahwa dia penasaran. Tapi kan ini kamu udah tahu ya. Dan aku rasa intuisimu pun tahu orang itu kepo sama kamu. Oke, lalu ada yang mau memberikan sesuatu untukmu sebagai ungkapan rasa terima kasihnya dan rasa bersalahnya. Tapi dia takut melakukannya. Dia merasa kamu sudah tidak mau meladeni dia dan hidupmu tidak selevel lagi dengan dia. Ya, sepertinya ada insecure ya, ada minder sama kamu, malu sama kamu. Padahal ya ini sebenarnya seseorang ini mau ngasih sesuatu sama kamu sebagai ucapan terima kasih, sebagai ungkapan rasa bersalah gitu. Tapi dia nggak mau melakukannya, ya. Karena ngerasa kayak nanti kamu tidak ladeni aku, kamu tidak respon aku lagi nanti. Ya karena ya merasa hidupmu nggak selevel lagi, nggak selevel sama saya gitu. Artinya saya apalah, aku apalah sekarang gitu, ya. Ada orang kayak gitu, Kak. Oke, sekarang kita lanjut. Bentar ya, aku ambil dulu. Oke. Ya, ada UHC, VAJ, GBMPYR, STDILK. Oktober, Juli, Februari, Desember, Juni, November, April, Januari. Scorpio, Taurus, Cancer, Capricorn, Gemini, Leo, Virgo, Pisces. Pontianak, Samarinda, Cilegon, Cilacap, Korea, Gresik, Blitar, Denpasar, Afrika, Kupang, Pekanbaru, Serang, Indramayu, Mataram, Sulawesi, Australia, Banjarbaru, Salatiga, Jayapura, Bandar Lampung, Bekasi, Bogor, Tangerang, Aceh, Subang, Sumedang, Ciamis, Pekalongan, Palu, dan Bengkulu. Sampai sini dulu ya.
Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.